Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hanafi, NIM 122200092. Saya akan mempresentasikan proposal dengan judul revitalisasi yang dilakukan di Sambilegi, Kabupaten Sleman. Lanjut untuk pembahasan ruang lingkup dan juga metode penelitian. Untuk ruang lingkup pada proposal ini yaitu membahas tentang revitalisasi yang dilakukan di Pasar Sambilegi, Kabupaten Sleman. Kemudian untuk subjek yang diambil yaitu para pedagang dan juga konsumen yang ada di Pasar Sambilegi Sleman. Untuk objeknya sendiri yaitu membahas mengenai pengaruh dari revitalisasi yang dilakukan di Pasar Sambilegi. Kemudian variabel yang ada dalam penelitian yaitu jumlah pendapatan, jumlah pengunjung, dan juga tingkat kepuasan. Selanjutnya ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif, ya, yang mana data-data yang diperoleh akan diubah menjadi angka-angka. Kemudian ada beberapa metode yang digunakan. Metode yang pertama itu untuk memastikan data tersebut menjadi valid, yaitu uji normalitas, uji validitas, dan juga uji realitas. Lanjut, metode selanjutnya yaitu analisis deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan kata-kata menjadi angka seperti rata-rata, median, ataupun modus. Selanjutnya ada uji NC-NEMAR, yaitu dalam penelitian ini variabel yang diambil seperti kondisi lingkungan pasar, dan juga hasil pencapaian dari revitalisasi. Selanjutnya ada metode uji beda dua rata-rata sampel berpasangan, yaitu uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata yang berhubungan atau berpasangan, seperti rata-rata pendapatan sebelum dilakukan revitalisasi dan juga setelah dilakukan revitalisasi. Kemudian ada juga jumlah pengunjung sebelum dan juga setelah adanya revitalisasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh teman saya, dirumuskan rumusan masalah jadi 3. Rumusan masalah ini adalah masalah yang dirumuskan menjadi kalimat tanya yang nanti akan dijawab melalui penelitian ini. Antara lain, yang pertama, bagaimana hasil perbandingan sebelum dan sesudah revitalisasi pasar Sambilegi. Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh revitalisasi pasar bagi para pedagang dilihat dari segi ekonomi. Yang terakhir, apa saja kekurangan dan kelebihan yang diperoleh dari revitalisasi pasar. Selanjutnya ada tujuan masalah, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah. Antara lain, yang pertama, untuk mengetahui perbandingan hasil dari sebelum dan sesudah adanya revitalisasi strategi. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh revitalisasi pasar bagi para pedagang dilihat dari segi ekonomi. Lalu yang ketiga, untuk menjadi bahan evaluasi ke depan saat akan melakukan revitalisasi pasar. Dilanjutkan dengan manfaat. Peneliti di sini mengharapkan dua manfaat yang tertera yang dijelaskan menggunakan 2 poin. Yang pertama, penelitian ini supaya dapat memperkaya literatur yang ada mengenai konsep revitalisasi pasar dengan mengidentifikasikan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proyek revitalisasi pasar. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model teoritis baru atau memperbarui model yang sudah ada tentang bagaimana revitalisasi pasar. Sekian dari urusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas beberapa bahasan-bahasan pokok yang menjadi penyokong dari proposal penelitian ini dan kelanjutan dari penelitian ini. Beberapa dari pokok bahasan tersebut antara lain apa itu pasar, yang kedua apa itu revitalisasi, dan apa itu efektivitas. Untuk yang pertama yaitu pasar. Jika
kita bertanya kepada orang-orang pada umumnya ya mengenai pasar, pasti orang-orang tersebut akan memberikan referensi antara lain pasar-pasar secara fisik, yaitu seperti Indomaret, Alfamart, pasar tradisional, pasar swalayan lainnya. Lalu jika kita ubah pertanyaan itu menjadi market, kita ubah kata pasar menjadi market, yang artinya adalah pasar dalam bahasa Inggris atau merupakan terjemahan pasar dalam bahasa Inggris, pasti orang-orang akan berpikiran seperti media, Shopee, dan e-commerce terminal yang berbasis pada dunia maya. Terlepas dari perbedaan basis operasinya, yaitu pasar swalayan dan lain-lain, yaitu fisik, sedangkan e-commerce terkenal yaitu dunia maya, kedua entitas tersebut tetaplah pasar. Dari dinamika antara kedua pasar tersebut, jenis pasar tersebut, kalau ditarik benang merah bahwa pasar adalah tempat di mana orang-orang berkumpul, orang-orang menjajakan barang, dan orang-orang menjual barangnya, barang atau jasa. Dilanjutkan mengenai poin kedua, yaitu apa itu revitalisasi. Revitalisasi tersendiri banyak terdengar di berita mengenai revitalisasi pasar, revitalisasi tempat-tempat umum, fasilitas umum. Revitalisasi itu apa sih? Revitalisasi itu adalah kegiatan untuk kembali menguatkan, kembali mengembangkan suatu wilayah, suatu fasilitas yang sekarang terancam oleh karena perkembangan teknologi. Beberapa contohnya antara lain jembatan layang, jembatan penyeberangan yang ada di Jakarta. Dapat dilihat pada awal slide presentasi bahwa ada jalan layang, dapat dilihat dalam presentasi bahwa masih terdapat jembatan-jembatan penyeberangan yang menggunakan model atau desain lama, desain yang sangat sederhana, yaitu beton dan besi sebagai pagar. Namun di Jakarta sekarang ada juga jembatan penyeberangan yang menjadi atraksi publik oleh karena desainnya yang unik dan futuristik. Walaupun secara fungsi masih tetap sama, namun revitalisasi ini berpotensi untuk memberikan kesan estetika yang lebih, sehingga menyebabkan pengaruh juga terhadap perceived quality atau pemikiran terhadap kualitas pada konsumen atau subjek dari atau pengguna dari fasilitas tersebut. Selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas sendiri merupakan satuan ukur, bisa dibilang satuan ukur untuk mengukur kinerja dari suatu sistem. Sistem sendiri itu terdiri atas input, proses, dan output. Sebagai contoh, jika kuantitas input itu jumlahnya sama dengan kuantitas output, maka dapat dikatakan bahwa suatu sistem 100% efektif. Jika suatu kapasitas, jika suatu sistem memiliki input yang lebih besar daripada outputnya, maka tingkat efektivitasnya akan berkurang menjadi 90%, 80%, tergantung dari nilai input dan nilai output. Oleh karena itu, efektivitas yang diharapkan ialah mendekati 100% atau setinggi-tinggi mungkin. Sekian dari penjabaran Wijan Pustaka. Terima kasih. Lanjut ke bagian latar belakang dalam penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program-program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah. Pasar tradisional sering memiliki stigma negatif seperti kotor, kumuh, bau, dan tidak tertata. Jika melihat penelitian yang dilakukan oleh Anom dan Marhemi pada tahun 2017 dengan judul penelitian yaitu Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Desa Adat Intaran Sanur, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator efektivitas menunjukkan hasil yang sangat efektif. Kemudian melihat dari penelitian kedua yang dilakukan oleh Rihanto, pada penelitian ini program revitalisasi pasar Kleret Bantul menunjukkan hasil yang kurang baik, yaitu di mana penataan lingkungan yang masih belum berjalan dengan baik
dikarenakan beberapa pengelola fasilitas masih belum berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Azizah pada tahun 2016 dengan judul Analisis Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Tumenggung terhadap Pendapatan Pedagang. Penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yang dinyatakan bahwa program pada Pasar Tumenggung dianggap sangat baik. Dilihat dari variabel input, proses, dan juga output, mendapat respon sebanyak 71%. Dari pedagang juga menyatakan bahwa pendapatan mereka naik dari sebelum adanya revitalisasi pasar dengan setelah dilakukannya revitalisasi. Kemudian kita mengambil penelitian ini yang berlokasi di Pasar Sambilegi, Kabupaten Sleman. Di Pasar Sambilegi ini menghadapi penurunan pembeli, kemudian pendapatan menurun, selain itu pasar juga semakin padat sehingga menurunkan minat dan daya beli masyarakat. Sehingga pemerintah merancang revitalisasi pasar di Pasar Sambilegi Sleman. Dari hasil revitalisasi, kita akan melakukan penelitian tentang seberapa penting efektivitas dari program dan realisasi dari pemerintah. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Daniswara 2020 berlokasi di Pasar Sambilegi. Penelitian ini lebih berfokus ke pendekatan arsitektur kontemporer, yaitu fokus pada penelitian ini lebih mengarah ke bentuk bangunan dan juga efisiensi arsitektur. Sedangkan penelitian yang akan kita lakukan lebih berfokus untuk menilai efektivitas revitalisasi pemerintah, melihat jumlah pendapatan dari pedagang, kemudian atau juga melihat dari fokus dalam penelitian ini lebih berfokus pada kesejahteraan para pedagang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, kemudian pengumpulan data secara observatif. Pada penelitian ini diharapkan kita dapat mengambil kesimpulan mengenai hasil dari setelah adanya program revitalisasi yang dilakukan pemerintah.